Alasan utama Presiden yang tadi sama-sama kita saksikan di awal program ini, setidaknya ada 4 yang ingin saya highlight Pak Karni. Yang pertama alasannya, alasan banjir, macet, polusi, dan perataan tanah. Alasan ini sebenarnya sedikit besarnya menohok kapasitas Pak Jokowi sendiri dalam memerintah. Karena bukankah salah satu program besar Pak Jokowi saat itu mencalonkan diri menjadi gubernur dan menjadi presiden adalah tentang penanganan semua keruwetan Jakarta. Di dalamnya termasuk macet, banjir, polusi, dan lain-lain. Jadi ketika sekarang beliau menjadikan alasan pindahnya ibu kota ini karena macet, banjir, polusi seperti yang tadi sama-sama kita dengar, maka seolah beliau sedang mengonfirmasi kegagalannya dalam memenuhi janji kampanye beliau saat Pilgub dan Pilpres, atau kegagalannya beliau sebagai seorang gubernur dan presiden. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, alasan pemerataan pembangunan. Kita bisa aja punya pendapat yang berbeda tentang ini. Tapi kalau alasannya adalah pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan, maka saya pikir Pak Karni, tentu saja solusi yang seharusnya ditawarkan adalah meningkatkan pengawasan pemerataan pembangunan itu ke daerah-daerah, bukan memindahkan ibu kota ke daerah tersebut. Kenapa? Apakah akan ada jaminan ketika ibu kota dipindahkan ke suatu daerah, sebutlah Pulau Kalimantan, itu akan ada jaminan bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia akan membaik? Apakah justru tidak akan menimbulkan konflik baru? Semisal kecemburuan sosial. Karena tadi Bang Fahri juga bilang bahwa seandainya alasannya adalah pemerataan pembangunan, saya pikir seharusnya akan lebih bermanfaat warga Aceh atau warga Papua misalnya yang merasakan pemindahan ibu kota tersebut. Jadi jangan sampai kemudian alasan pemerataan pembangunan ini justru memicu konflik baru, kecemburuan sosial dari provinsi-provinsi lainnya. Dana 466 triliun itu bukan dana yang kecil. Kalau berdasarkan kami milenial membaca, sumber-sumbernya kurang lebih dari jual aset, kemudian kemungkinan utang lagi, dan itu adalah dana yang besar, sangat banyak. Sementara di sisi lain, ada banyak sekali pekerjaan yang lebih mendesak untuk dilakukan. Pengangguran misalnya, lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya anak muda. Kemudian pembayaran BPJS, BUMN strategis yang kini terancam bangkrut karena terlilit hutang. Sebutlah Garuda, PLN, Krakatau Steel, dan lain-lain. Sehingga jangan sampai pemindahan ibu kota ini menyampingkan sesuatu yang justru seharusnya diutamakan, diprioritaskan. Bahwa kita tidak sedang dalam baik-baik saja kondisi keuangan negara kita. Kita tahu tahun 2019 ini diperkirakan hutang Indonesia mencapai 275 triliun. Itu baru hutang bunganya saja, belum pokoknya. Dan ini 2 kali lipat bunganya dibandingkan tahun Pak SBY, akhir zaman Pak SBY. Yang artinya Pak Jokowi dalam 5 tahun ini berhutang sangat banyak. Yang kalau kita kalkulasikan, ini mendekati 1 hari 1 triliun jika ini terus bertambah dan bertambah. Bayangkan teman-teman, 1 hari bangsa Indonesia membayar bunga utang 1 triliun, itu kan akan sangat bermanfaat ketika 1 triliun uang segitu dialokasikan kepada kesehatan, pendidikan, kepastian kesejahteraan honorer, dan lain-lain yang sifatnya jauh lebih diuntungkan masyarakat atas kebijakan-kebijakan tersebut. Sungguh indah burung yang terbang, hinggaplah ia di atas batu. Kalau ucap pemimpin tak lagi bisa kita pegang, kepada siapa kita harus mengadu?